Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengerjakan Python esensial pada netacad.com. Yang pertama adalah kita harus melakukan akses terlebih dahulu terhadap website netacad.com. Setelah itu lalu kita masuk login sesuai dengan email yang telah kita daftarkan. Jadi dipastikan kita sudah melakukan verifikasi data sebelumnya pada email yang diberikan dari Networking Academy. Untuk login kita bisa menggunakan student@gmail.com, ini sesuai email yang saya daftarkan. Jadi kalau teman-teman menggunakan email yang berbeda, maka login menggunakan email yang didaftarkan. Password pun menggunakan password yang telah didaftarkan. Lalu sekian untuk login. Namun ketika teman-teman mengalami lupa password, bisa melakukan forgot password. Sekian saja. Pada video ini dikhususkan untuk bagaimana cara pengerjaan exam pada partner dari Cisco, Programming Essential in Python. Jadi teman-teman bisa status di sini mungkin all status ataupun yang sedang berjalan in progress. Jadi kita bisa ke in progress ataupun all status. Lalu pada menu di sini menu profile kita bisa mengedit nama kita. Tujuannya untuk apa? Jadi dipastikan profile di sini ketika first name-nya huruf besar semua, maka sertifikat nanti huruf besar semua. Namun ketika kita buat first name-nya hanya F-nya saja di depan huruf besar, maka sertifikat pun akan seperti ini, F-nya saja yang huruf besar. Kita kembali ke bagaimana cara pengerjaan Python. Di sini terlihat ada course dari PCAP 01 FMY. Untuk memulainya kita bisa pilih saja di dalam course ini. Nanti kita akan diarahkan ke halaman modulnya ataupun halaman awal dari course Python. Untuk mengikuti course ini simple, persyaratannya hanya terhubung ke dalam jaringan internet. Semuanya sudah tersedia baik modul maupun examnya pada platform netacad. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk ke term and condition, accept to start the course. Ini yang pertama kita lakukan, kita klik saja. Lalu kita jangan next di sini karena kalau next dia akan ke menu selanjutnya, tapi kita klik yang ini. Nah, di sini kita ada verifikasi selanjutnya mengenai biodata kita. Untuk first name, last name, dan email tidak bisa dirubah karena dia sudah berdasarkan data dari netacad. Lalu country bisa kita pilih saja Indonesia. Jenis kelaminnya mungkin male, female. Untuk tanggal lahirnya bisa kita pilih September. Birth date-nya tanggal 17. Lalu di sini ada beberapa term and condition terkait platform dari Python ini. Kalau mau dibaca silakan dibaca, kalau mau di next silakan di next. Lalu kita arahkan ke bawah lagi dan dipastikan di sini agree dan submit. Selanjutnya kita masuk ke welcome survey. Jadi yang pertama adalah kita term and condition, lalu ke welcome survey. Sama seperti yang tadi, kita jangan next, tapi kita load welcome surveinya. Nah, di sini survei mengenai apa sih yang kita ketahui tentang Python Essential ini. Kita boleh pilih kalau dia combo box, berarti kita boleh memilih satu jawaban, multiple choice. Apakah kita sudah lama bermain di programming, silakan dipilih Bapak Ibu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Programming apa saja yang pernah kita mainkan ataupun pernah kita pelajari ataupun kita pernah pahami,
ataupun pernah kita coba. Dan di sini bisa ditambahkan ketika tidak ada pilihan di sini. Interest Python Programming Certificate Exam, kita bisa pilih Y. Nah, deskripsi karakter kita sedang di mana? Primary, middle, secondary, vocation, education, atau profesional. Silahkan Bapak Ibu pilih. Atau kita pilih academy. Jenis kelamin, umur kita di rentan berapa, lalu di submit. Ini cara yang harus kita lakukan sebelum kita mengikuti course dari Programming Essential in Python. Selanjutnya, ketika kita sudah melakukan langkah awal, verifikasi langkah awal, di sini ada checklist 2, ataupun kita bisa melihat di grade. Kita open new tab saja. Di grade ini adalah untuk melihat nilai berapa saja yang sudah kita dapatkan. Di sini untuk yang term and locum survey hanya sebatas checklist. Yang kita kerjakan adalah di part 1 summary test dan part 2 summary test. Lalu kita mengerjakan feedback dan final test. Ada beberapa ketentuan terkait pengerjaan examnya. Di sini ada modulnya, bisa kita baca dan dipastikan kita sudah menginstal Flash Player terkait untuk belajar online-nya. Modul sudah disediakan langsung dari platform PKK. Kalau mau melihat modulnya bisa kita klik load modul ke modul 2. Kita lihat modul 2 seperti apa ataupun modul 1-nya. Modul ini akan berjalan ketika kita sudah melakukan instalasi Adobe Flash Player, karena di sini modulnya menggunakan Flash Player, dan dipastikan pula koneksi internet kita berjalan dengan stabil. Sambil menunggu, belum tampil. Di sini akan tampil terkait modul-modul dan mungkin studi kasus yang terdapat pada platform kata-kata ini. Belum dapat ya, belum, sinyalnya belum bagus nih. Kita sambil menunggu. Coba saya refresh terkait modulnya. Nah, modul sudah tampil. Ini modul yang disediakan dari platform NetAkad, bisa kita baca, kita next. Bahkan kita bisa sampai untuk uji coba. Yang pertama kita bisa klik print, hello world. Nah, di sini ada modulnya dan di sini ada menu untuk melakukan uji cobanya untuk pembelajaran kita sendiri. Jadi kita tidak perlu melakukan instalasi software apapun terkait bagaimana ujian dari Programming Python Institute ini. Nah, ketika kita sudah melihat modul, lalu bagaimana untuk pengerjaannya? Untuk pengerjaan exam yang sebelumnya saya sampaikan, kita harus mengerjakan part 1, part 2, final exam, dan feedback. Yang terbuka saat ini hanyalah part 1 summary test dengan nilai minimal 21. Ketika kita berada di grade di bawah 21, maka part 2 ini tidak akan terbuka. Jadi kita bisa next ke exam part 2 kalau part 1-nya sudah kita kerjakan dan mendapatkan grade di atas 21. Kita lihat. Untuk mengerjakannya kita bisa load part 1 summary. Sekali lagi, part 2 akan terbuka ketika part 1 kita mendapatkan grade di atas 21 ataupun 21 ke atas. Ketika di bawah 21 kita hanya stuck selamanya di part 1. Jadi dia akan di QC siapa sih yang berhak untuk melanjutkan chapter di part 2 dan siapa yang tidak. Berapa kali Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua diberikan kesempatan untuk mengerjakan, untuk mendapatkan nilai minimal, Bapak Ibu akan diberikan kesempatan melakukan uji coba sebanyak 3 kali. Set. Nah, di sini waktu pengerjaan 45 menit, ada 30 soal, poin soalnya ada 30 juga, dan skor adalah 70 untuk bisa lanjut ke part 2. Kita klik saja startnya. Nah, ini contoh soalnya, mungkin bisa saya perbesar sebentar. Nah, ini contoh soalnya, lalu di sini ada jawabannya.
kita pilih sembarang dulu, waktu di sini terus berjalan. Dan ketika Bapak Ibu sudah melakukan klik start exam, diupayakan tidak meng-close tabnya sampai sudah selesai, sampai ketemu tombol finish. Di sini saya coba mengasal saja jawabannya. Dan kita harus sudah menyelesaikan sampai 30 nomor dan harus mendapatkan grade di atas 70% dari 30 soal. Artinya kita harus upayakan benar 21. Apakah soal yang terlewat bisa kita lihat lagi? Bisa. Di sini ada preview untuk kembali melihat preview soal-soal yang belum kita selesaikan ataupun belum kita jawab ataupun yang kita ragu terkait jawabannya, apakah benar ataupun salah. Kita sambil coba dulu. Di sini soalnya semuanya. Dan asiknya lagi, di sini soalnya tidak bisa di copy paste, nggak bisa kita blok. Jadi ya kita tidak bisa Ctrl C, Ctrl C. Kita tunggu baru 23 soal, 24 soal sampai 30 soal. Apakah benar ketika kita di bawah 70 maka part 2 tidak akan terbuka? Kita buktikan. Ketika sudah selesai, kita bisa submit. Reviewnya, kalau kita mau review silakan. Apakah ada yang belum ataupun sudah? Kalau sudah yakin berarti tinggal kita submit lagi. Lalu kita yes. Kita lihat berapa grade-nya. Saya hanya benar 8 dari 30 soal dan saya hanya mendapatkan nilai 27. Nah, dikasih kesempatan untuk retake ketika kita harus melanjutkan ataupun review test. Retake berarti kita untuk mencoba lagi, review test berarti untuk melihat reviewnya. Tadi saya jawabnya ini ya. Tadi saya jawabnya ini, tapi kita tidak diberitahu yang salah yang mana, yang benar yang mana. Kalau sudah siap berarti tinggal di retake test ataupun kita kembali lagi. Kita close mungkin di next time untuk mengerjakannya. Tunggu kita siap ataupun kita memastikan kita bisa berada di atas 70. Nah, ketika kita berada di bawah 70, tetap part 2-nya tidak akan terbuka. Untuk part 1 minimal nilai 70, 21 soal yang benar. Part 2 pun juga sama, 21 soal yang benar. Namun untuk final test terdiri dari 50 soal dan benar minimal adalah 35. Jadi nanti teman-teman semua dipastikan, ataupun rekan-rekan semua dipastikan mampu mengerjakan part 1, part 2 final sesuai dengan ketentuan, karena ini langsung dari sistem. Part 2 akan terbuka ketika part 1-nya kita sudah sesuai. Untuk reviewnya gimana? Untuk retake ataupun mengerjakan kembali, kita bisa klik lagi di part 1 summary test. Kita pilih load lagi dan pastikan ketika kita ingin accept ataupun ingin start di sini, kita sudah siap. Karena ketika kita close, takutnya nanti soal akan tersimpan otomatis. Jadi Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk mendapatkan nilai minimal 70. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.